Para siswa, kita jawab nomor 22. Katrol massa 2 kg, jari-jari 10 cm ya. Dililiti dengan tali dan beban massa 40 kg. Jadi bebannya hanya satu ini. Jika G 10 meter per sekon kuadrat, berapa A momen inersia katrol? Masih ingat momen inersia katrol itu rumusnya? I sama dengan setengah mr kuadrat. Gitu ya. Jenis gerak masing-masing katrol dan beban. Katrol bergerak apa? Beban bergerak jenis apa? Gitu ya. C. Turunkan rumus untuk menghitung percepatan beban. Percepatan ke bawah. Gerak beban itu ya. D. Nanti tegangan tali. Nah pertama, para siswa, kita gambar keadaan seperti ini. Katrol dililiti satu tali dan satu beban. Maka katrolnya akan bergerak rotasi. Bebannya bergerak translasi ke bawah. Gitu. Kembali ke soal, rumusnya momen inersia katrol itu ialah I sama setengah mr kuadrat, dianggap silinder tipis setengah mr kuadrat. Diketahui M-nya dan diketahui R-nya, maka jawabnya 10 pangkat min 2 kg meter kuadrat. Kemudian penjelasan tentang katrol. Katrol tadi sudah bergerak rotasi, kalau beban bergerak translasi. Gitu ya. Kemudian, nah ini diagram gaya. Anak-anak, untuk menjawab C, penurunan rumus, kita lihat diagram gaya pada katrol dan beban ini. Pada katrol itu ada tegangan tali T ke bawah, karena ada beban ke bawah kan. Jadi katrol ini seolah yang menarik adalah tegangan tali T. Nah, kemudian yang di bawah. Beban ini dia bergerak ke bawah, meluncur mg, tapi ada tali ke atas. Seolah tali itu menarik ke atas, itulah tegangan tali T. Jadi pada beban ini gerak translasinya nanti ada dua gaya, yaitu mg ke bawah, gaya berat, dan T tegangan tali ke atas, tentunya mg lebih berat. Sedangkan pada katrol tadi hanya T saja. Apa rumusnya momen putar? Momen putar ialah I kali alfa, itu momen inersia, alfa itu percepatan sudut. Sedangkan tau ini rumus kelanjutannya, mencari tau ini adalah gaya kali jarak. Gayanya adalah T, jaraknya R. Gitu ya, nanti kita gabung rumus ini. Penjelasannya, gaya T mengarah ke atas, berat benda V ke bawah, yang menyebabkan gerak translasi, itu mg. Maka kita gunakan rumus gerak translasi. Sigma F sama dengan M kali A. Sigma F-nya ialah mg dikurangi T, sama dengan M kali A. Sehingga T-nya sama dengan mg min MA. Biarkan dulu, nanti akan kita substitusi dengan rumus yang kedua, yang dari katrol. Sekarang dari katrol ini ya. I sama setengah mr kuadrat. Maka tau sama dengan I kali alfa. Alfanya diganti A per R. Sama, hubungan antara gerak putar dan gerak translasi. Ya, alfa itu sama A per R. Masih ingat kalau V sama dengan V per R. Gitu ya. Sekali lagi, tahu sama I kali alfa, alfanya itu A per R. A itu percepatan translasi, alfa itu percepatan sudut. Ingat kalau V dan V itu gerak putar, kecepatan gerak putar, V itu kecepatan linier. Rumusnya, hubungannya V sama dengan V kali R. Nah, sudah sampai sini. Digabungkan rumus yang atas tadi anak-anak. Taunya tadi kan T kali R, digabungkan dengan I kali alfa, I nya setengah mr kuadrat, A per R. Maka diperoleh persamaan yang kedua, T nya setengah MK kali A. Nah, keduanya digabungkan anak, dari 1 dan 2 tadi digabungkan, maka hasilnya
Ini T sama MG min A, T-nya diganti setengah MK kali A dan seterusnya. Nanti akan diperoleh rumus A percepatan seperti ini, yaitu M kali G, M-nya itu massa beban, dibagi setengah kali massa katrol plus M. Nah, anak-anak ada yang penting, mungkin dulu di kelas 10 kalian sudah mengerjakan soal seperti ini, tapi tidak ada gerak putarnya, hanya gerak translasi saja. Karena itu ini tidak ada, setengah MK tidak ada. Jadi A sama G gitu aja. Gitu ya. Nah, kemudian berapa percepatan C-nya? Kita hitung sekarang ya, angkanya kan diketahui semua. Massa beban tadi 40 kg, massa katrol 2 kg, gravitasi 10. Maka rumusnya A sama dengan 40 kali 10 dibagi setengah kali 2 plus 40. Maka setelah dihitung hasilnya 9,76 meter per sekon kuadrat. Berapa tegangan tali? Tegangan tali T tadi kan ada rumusnya T sama setengah MK kali A ya. Tegangan tali T sama setengah kali MK. Maka setelah dihitung setengah kali massa katrol itu 2 kali A-nya barusan dihitung ini 9,76, maka hasilnya 9,76 Newton.